Salam Kerahiman. Hari ini 23 April. Kita akan baca dari 992, 1059 dan 1065. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 992. Aku melangkah maju menapaki kehidupan di tengah pelangi dan badai. Tetapi kepalaku menjulang tinggi memancarkan kebanggaan karena aku adalah seorang anak raja. Aku merasakan bahwa darah Yesus mengalir dalam nadi-nadiku dan aku telah menaruh kepercayaanku pada kerahiman Tuhan yang agung. 1059. Yesus menyuruh aku melakukan novena menjelang pesta kerahiman ilahi. Maka hari ini aku memulai novena itu dengan wujud supaya seluruh dunia bertobat dan mengenal kerahiman ilahi. Sehingga setiap jiwa akan memuji kebaikanku. Aku menginginkan kepercayaan dari segala ciptaanku. Doronglah jiwa-jiwa untuk menaruh kepercayaan yang besar kepada kerahimanku yang tak terbatas. Biarlah jiwa yang lemah, yang berdosa, tidak takut menghampiri aku. Sebab kalaupun dosanya lebih besar daripada butir pasir di seluruh bumi, semua itu akan tenggelam dalam lubuk kerahimanku yang tak terhingga. 1065. Yesusku, dukunglah aku apabila hari-hari sulit dan berawan tiba, hari-hari pencobaan, hari-hari penderitaan. Apabila penderitaan dan keletihan mulai menghimpit ragaku dan jiwaku, topanglah aku ya Yesus dan berilah aku kekuatan untuk menanggung penderitaan. Jagalah bibirku jangan sampai melontarkan kata keluhan kepada ciptaan. Hatimu yang maha rahim adalah harapanku. Aku tidak memiliki suatu pun untuk membela diri kecuali kerahimanmu. Pada kerahimanmu bertumpu seluruh kepercayaanku. Aku melangkah maju, menapaki kehidupan di tengah pelangi dan badai. Tapi kepalaku menjulang tinggi karena aku anak raja. Jadi walaupun ada badai, walaupun ada pelangi, ada sukacita, ada kegembiraan, ada badai, ada keributan, ada penderitaan, ada kesusahan, ada penganiayaan, tapi kita tetap harus dengan kepala tegak. Menjulang tinggi karena aku anak raja. Karena aku adalah anak-anaknya Tuhan yang dikasihi Tuhan. Aku merasa darah Yesus mengalir dalam nadiku. Dan aku menaruh kepercayaan pada kerahiman Tuhan. Itulah imannya Suster Faustina. Dia nggak peduli dengan situasi yang ada, tapi dia selalu mengandalkan kerahimannya Tuhan. Tuhan yang maha rahim. Tuhan yang selalu menjaga, memelihara, melindungi, mengampuni, memberikan kasih-Nya tanpa dibatasi, tidak terbatas. Yesus menyuruh aku melakukan novena menjelang pesta kerahiman ilahi. Ini sudah lewat ya, kita sudah lewati, kita sudah pesta kerahiman. Tapi hari ini kita mau bahas kembali diary ini, apa yang diminta oleh Yesus. Dan Suster Faustina memulai novena tersebut dengan wujud supaya seluruh dunia bertobat dan mengenal kerahiman ilahi. Jadi novena yang diminta oleh Tuhan adalah novena yang dimulai pada Jumat Agung. Tapi bukan berarti kita boleh melakukan novena 1 tahun lagi. Kita boleh melakukan novena kapan saja. Ya. Dan dengan wujud-wujud yang terserah yang kita mau ajukan. Tapi di sini Suster Faustina katakan dengan wujud supaya seluruh dunia bertobat dan kenal kerahiman ilahi. Harapannya Yesus dengan adanya novena tersebut adalah supaya setiap jiwa memuji kerahiman Tuhan. Dan Yesus ingin supaya ada kepercayaan dari ciptaanku katanya. Supaya mereka percaya pada Tuhan, percaya pada kerahimannya. Yesus minta lagi pada Suster Faustina untuk mendorong jiwa-jiwa ini untuk
Percaya pada kerahiman Tuhan yang tidak terbatas. Karena masih banyak orang yang nggak percaya. Kita perlu mendorong, kita perlu mendoakan, kita perlu mewartakan, kita perlu menceritakan tentang kerahiman Tuhan tersebut supaya jiwa-jiwa yang lemah, yang berdosa, nggak takut datang pada Tuhan. Di dalam sakramen tobat, sakramen kerahiman, dosa yang merah, semerah padam pun Tuhan bisa hapuskan. Asal kita datang, kita mengaku dosa, kita menyesal atas segala dosa kita dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Di dalam sakramen tobat, di dalam ruang pengakuan, Tuhan menunjukkan jati dirinya yang kekal, yaitu Dia penuh pengertian dan penuh pengampunan. Dosa apapun, sebesar apapun, Tuhan akan ampuni. Inilah bukti bahwa Allah Maha Rahim. Itulah tempat dalam tanda kutip, ruang pengakuan yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan jati dirinya bahwa Dia mengerti, Dia mengampuni, Dia tahu kita lemah, tidak berdaya, dan Dia memberikan rahmat kekuatan yang baru untuk hidup kita selanjutnya. Nah, kalau kita nggak mau ngaku dosa, itu kan sama juga dengan artinya dosa itu mau disimpan sendiri, nggak mau diaku. Dia mencintai dosanya, Dia nggak mau lepas dosa itu. Padahal kita tahu dosa itu sesuatu yang jelek ya. Dengan kita nggak mau ngaku dosa kan terkesan seolah-olah saya mau tetap keep dosa saya, nggak boleh ada yang tahu, biar saya tetap berdosa. Apakah kita mau jadi orang seperti itu? Padahal kita tahu Tuhan merindukan untuk menyucikan kita. Tuhan rindu untuk menyembuhkan kita manusia berdosa. 10:65, oh Yesusku, dukunglah aku apabila hari-hari sulit dan berawan tiba. Sekali lagi dalam hal ini Suster Faustina enggak minta Tuhan, hindarkan saya dari gelombang, hindarkan saya dari penderitaan, hindarkan saya dari yang enggak enak. Tapi di sini Suster Faustina katakan, kalau hari-hari sulit dan berawan tiba, hari-hari pencobaan, hari-hari penderitaan, topanglah aku. Berilah aku kekuatan untuk menanggung penderitaan. Jadi bukan untuk dihindari, tapi justru melalui kejadian, melalui situasi yang ada yang kita hadapi, kita justru minta rahmat baru dari Tuhan. Karena Tuhan rindu melimpahkan banyak rahmat. Dan maka kita bisa minta rahmat kekuatan, rahmat kesabaran, rahmat pengampunan supaya kita mampu dalam hari-hari penderitaan tersebut, dalam hari-hari penganiayaan tersebut. Jagalah bibirku, jangan sampai melontarkan kata-kata keluhan pada ciptaan. Jangan suka mengeluh. Hatimu yang Maha Rahim adalah harapanku. Aku tidak punya sesuatu pun untuk membela diri, kecuali kerahimanmu. Pada kerahimanmu bertumpulah seluruh kepercayaanku. Ini menjadi satu masukan buat kita semua, buat terus memakai hari-hari yang kita diberi oleh Tuhan, hari-hari besok, hari-hari yang akan datang untuk terus mendidik diri kita, belajar supaya kita makin bertumpu pada kerahiman Tuhan. Percaya penuh pada Tuhan melalui setiap situasi yang ada. Seperti tadi Suster Faustina sudah katakan ya, hari penderitaan, hari penganiayaan, hari pencobaan, hari-hari sulit, dan juga kalau hari yang berawan tiba. Selalu mengandalkan Tuhan. Karena itulah tema di bulan April ya, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Justru melalui situasi yang kita hadapi, kita menjadi punya sarana untuk semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.